Sobat Sehat pendengar semua dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya pastinya Ray Tinov, admin akun Instagram Lambe Nyinyir yang baru. Ya tentunya dengan diobrolin nyantai pastinya. Jadi diobatin ini merupakan suatu wadah atau media bertukar informasi atau bertukar cerita terkait dengan aktivitas atau berlangsungnya kehidupan di RSUD ini, kegiatan-kegiatannya ya. Jadi kali ini kita kedatangan artis yang fenomenal di kala pandemi sedang meningkatnya. Berjumpa di sini yaitu ada Fahri J aka Mr. J dan juga ada Agung Triana aka Mitri. Oke, gimana nih kabarnya? Gimana? Sehat-sehat nih. Mana kabarnya Bang Ray? Oh, kalau saya mah masih Apa tuh? ya begini aja. Begini aja, pokoknya sehat lah. Kalau misal begini mah sehat nih. Jadi Bang J, ini kenapa di sini dinamainnya Mr. J nih? Oke, sebelumnya yang belum kenal mungkin banyak yang belum kenal sama saya. Ini saya atau lo gue jadinya lebih enak gimana? Ya kalau ini mah ini aja senyantainya Bang J sama Bang Agung nih. Maunya gua lu boleh. Mungkin pemirsa di rumah juga kayaknya mahamin lah, kita masih pada Muda ya? ya masih pada segini nih. Segini nih ya. Apa tuh? Ya kurang. Ya sebelumnya nama gue JJ Fahri Musotik. Itu JJ memang inisial dari keluarga, cuma 2 huruf tuh JJ, terus Fahri Musotik. Terus ada beberapa teman-teman memang ada yang manggil gue JJ, ada yang manggil gue Fahri nih. Jadi apa Fahri J atau JJ Fahri, atau ada juga yang JJ gitu aja. Oh jadi Ada Mr. J aja gitu. Oh jadi lebih akrabnya Mr. J gitu ya. Jadi makanya AKA Mr. J. Jadi Bang JJ ini di mana Bang tugasnya di RSUD itu? Ya di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Malik Kota Bekasi, administrasi rawat inap COVID-19 itu ruang Alamanda lantai 3. Oh di gedung F berarti ya Bang ya? Gedung F. Oke, ini kalau untuk Bang Agung nih Bang, kenapa namanya kok Mitri? Apakah ini apa perdana, kartu perdana kan ada Mitri ya? Mentari M3 aja. M3 kan sekarang udah kalah sama Telkomsel. Oh jadi makanya diambil alih oleh ini. Iya, saya beli satelitnya. Oh beli satelitnya, oke satelit. Jadi namanya itu singkatan dari istri saya dan saya. Aduh, ini Biar so sweet gitu. Oh biar so sweet ya. Jadi biar dibolehkan untuk berkarya. Istrinya kayaknya terlalu over ya. Aduh. Jadi makanya biar diizinin, makanya namanya Mitri. Oh biar kalau misalkan lagi viral-viralnya, oh itu nama saya tahu sebenarnya ya. Itu. Oke Mitri. Jadi itu aja. Ini Katanya itu dari Melia Triana. Melia Triana karena Bang Agung nama lengkapnya Agung Triana. Agung Triana. Oke. Nah, jadi gue mau nanya nih Bang, kan kemarin itu pas lagi masa-masa pandemi yang lagi meningkatnya, nih abang-abang ini kan malah buat lagu nih buat temen-temen apa yang berjuang menangani COVID-19. Itu gimana? Kok bisa kepikiran? Padahal kan ya temen-temen lagi berjuang yang capek gitu ngurusin ini itu segala macam terkait dengan COVID. Nah, abang nih malah asik-asikan yang bikin lagu itu tuh. Kenapa bisa kepikiran Bang? Saya berdua nih. Ya boleh Mas Fahri di. Ya, jangan rebutan apa musuhin sama saya. Gambre. Jadi begini, sebelumnya kan sebenarnya pas waktu meningkatnya itu posisinya kita udah jadi untuk buat apa MP3-nya. Oh MP3 audio. Audionya udah jadi. Oh udah jadi. Jadi sebelum memuncaknya ada tenda di depan itu udah jadi untuk dari audionya. Oh kita udah record juga ya. Tinggal waktu itu kita bingung tag clipnya gimana nih. Kayaknya bisa dilihat di sana kan banyak lebih tag-nya tuh di rooftop. Oke. Kan tempat yang paling aman cuman rooftop. Jadi Rooftopnya rooftop kantor bukan rooftop ranap. iya, jadi apa namanya kayak bikin lagunya itu sebenarnya udah jadi sebelum adanya tenda-tenda yang rame itu. Pas lagi meningkat itu udah jadi sebenarnya. Audionya sudah. Oh, nah terus prosesnya itu dari istilahnya belum jadi nih pada saat masih bentuk karangan lirik atau yang audionya, musiknya seperti itu berapa lama tuh prosesnya sampai mixing jadi?
lagu? Itu kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Jadi sebelum puasa, karena kan pas meledak-meledaknya COVID kemarin tuh pas setelah Lebaran ya. Iya, setelah Jadi lebaran. sebelum puasa itu sebenarnya sudah jadi audio. Hmm. Jadi ini kita masuknya sih ke proses pembuatan. Iya, ya. proses pembuatan. Jadi proses pembuatannya itu kita gimana ya? Dari awalnya izin dulu. Izin ke Kapolsek mana? ke Pak Dir. Oh, Pak Direktur. Oke. Ya, ada ke Pak Dir. Ini gimana Pak? Udah gitu kan saya izinin. Terkait dengan lagu atau musiknya itu, apakah nih abang-abang sendiri nih yang buat atau gimana nih? Itu dari proses awal ajakannya dulu ini saya serahkan ke Mitri. Oke, Mitri. Siap, ini saya jelaskan dari awal pembuatan itu. Mr. J ini ngajak saya untuk gimana kalau kita itu pemikiran sih dari awal pandemi ya gitu. Dari awal pandemi itu gimana kalau kita bikin lagu untuk semangat kawan-kawan kita yang ada di RSUD gitu kan. Terus pas waktu itu emang terkendala waktu, jadinya kita nulis lirik kan udah beberapa bulan gitu kan waktunya gimana ya gitu untuk timing yang pas gitu untuk pembuatannya. Udah akhirnya pas habis lebaran sebelum puasa itu kita nentuin waktunya untuk kita cari beatmakernya, kita cari studio untuk rekamannya di mana gitu. Oh, jadi memang proses untuk recordnya itu di luar Itu kita pakai teman kenalan saya lah gitu. kenalan gitu. Bang Mitri ya. Jadi untuk terkait dengan musik itu pakai beatmaker ya sebutannya. Kan, kalau band itu kan sebutnya bisa arranger atau pembuat instrumental musik. Iya. Kalau ini beatmaker. Nah, itu pada saat membuat lirik sama membuat musik kan beda nih ya Bang ya. Nah, itu kenapa bisa nyambung pas lagi disatuin jadi lagu? Apakah ini request nih ke beatmakernya untuk beatnya harusnya gini atau misalkan memang udah jadi beatnya terus disesuaikan liriknya gimana? Ya itu sih kemarin pas kita bikin itu kita ada tiga Opsi. Untuk dia bikinnya untuk dari EDM hip hop genrenya hip hop. gini gue juga anak hip hop. Karena kita gini, Indonesia kan kupingnya beda sama Barat. Iya benar. Caranya penyesuaian gimana biar musik kita diterima nih semua kalangan gitu, menengah ke bawah, menengah ke atas, semua yang di kota maupun di desaan gitu. Kita nyari apa ya gitu. Kalau ke EDM-an banget, kegaulan hacep kan. Oh iya. Masa lagi pandemi. Hingar-bingar yang ada orang pakai makin pusing. Itu opsi EDM pertama. Kedua, apakah kayak hip hop new school atau old school gitu? Di gangsta banget gitu. Liriknya ya biasanya lebih ke sombong-sombongan. Iya. Jadi kita tengah-tengah itu antara EDM dan ada satu lagi reggaeton. Reggaeton itu lebih ke Latin. Oh, Latin. Biasanya buat zumba tuh. Jadi bisa buat olahraga juga. Oh, jadi iya. Jadi sebenarnya ini lagu motivasi buat senam isoman. sekalian buat senam isoman para pasien COVID ya ini di rooftop. Oke, jadi bisa multifungsi juga lagu ini ya. Penyemangat dan juga untuk instrumen senam. Iya, biasanya yang gitu-gitu yang bisa masuk di orang-orang Indonesia. Oh, iya. Lebih ngalun gitu. Nah, terus itu berarti pas lagi dikasih opsi 3 itu milihnya yang reggaeton dan EDM kita combine aja gitu. Oh gitu. Itu pada saat masukin liriknya ada yang miss nggak? Maksudnya kayak ini kayaknya kurang nih iniannya musiknya karena liriknya panjang atau misalkan liriknya pendek. Jadi ada penyesuaian lagi nggak pas lagi udah mixing lagu? Kalau itu dari awal jadi nih kan dari kawannya Agung Mitri ini namanya Randy. Iya. Randy dia juga udah banyak bikin beat. Udah jadi di Randy dan kita nyari tempat recordnya di mana tinggal gitu. Karena di Randy itu ada sih juga ini cuman
kita juga udah ada kenalan lagi ke tempat yang untuk kita buat record ininya record. kita. Yang paling jujur sih kita budgetnya minim bro. Oh jadi kita nyari yang ini. Oh jadi abang-abang ini untuk buat karya ini tuh budget sendiri berarti. Iya, Kita nyisihin dari gaji-gaji. Ini dia nih inspirasi kita. Mantap. Membuat inspirasi teman-teman yang lain. Siapa tahu pada pengen berkarya kan. Kali bisa modalin kita gitu. Nah itu bisa modalin juga. Jadi gini, kalau terkadang kita mikir kayak kita suka seni nih, Betul. tapi kadang misalkan contohlah kita suka pantai atau suka gunung gitu. Iya. Kita kan untuk menuju ke sana kita harus mengeluarkan budget pribadi. Iya, benar. Nah begitu pula kalau gue pribadi, gue suka seni, salah satunya gue suka musik. Ya emang kebetulan gue falas bukan kebetulan ya. Emang gue falas tapi gue pengen coba. Gitu. Iya berkarya lah intinya Berkarya. gitu. Dan gue juga pengen ngasih pesan-pesan gue di media itu dengan apa. Gue pidato, gue nggak bisa. Iya pidato nunggu Agustusan lama. Lama. Paling banyak proklamasi. Iya. Sekarang ya. Nah akhirnya ya udahlah gitu. Terus kan ambil rap itu karena yang penting pesan gue nyampe. Makanya pas ketika si Randy itu jadi beatnya, gue udah siapin lirik sebelumnya tadi pas gue waktu itu pas gue baca banyak yang lost tempo nih. Oh. Ya gue kejarnya itu jadi apa gue cepetin gue berbetin berbet. Makanya ada beberapa tuh kedengarannya ada yang aneh pas ketika gue nge-rap. Terus gue ngambil juga quotes dari film Sultan Agung yang dimainin sama Rio Bayu kalau nggak salah. Di sana ada pemimpin yang baik, pemimpin yang besar, pemimpin yang agung, percaya pada generasi selanjutnya untuk meneruskan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi ada selipan-selipan dari quotes, terus juga ada motivasi juga buat temen-temen para pejuang COVID berarti ya. Itu sulit ya kadang kita masukin quotes, tapi metronomnya Nggak sesuai dengan temponya. Nggak mau kita akan kita rada berpikir gitu. Tapi ya nggak masalah. Intinya kan yang penting tahu maksud dan tujuannya. Yang penting pesannya sampai. Itu tujuan utamanya. Nah, kan kemarin itu di video bertiga ya. Nah ini tuh maksudnya apakah ini antara Bang Mitri sama Bang J ini duo atau sendiri-sendiri atau memang bagaimana? Kemarin kan ada satu lagi siapa Bang? Aldo. Nah Aldo itu featuringnya berarti ya? Semuanya featuring. Oh semua berarti featuring Karena tiga. kalau grup pasti kita tampilin nama grup kita. Oh berarti ini sendiri-sendiri. Sendiri yang pengen kita nanjak bareng-bareng gitu. Oke. Kita ketemu Alto kita ajak. Awalnya dari Rekom kan, Iya. kita coba Alto. Jadi Aldo. ada sangkut paut sama Bang Diri lah itu juga sama. Jadi coba di coba Alto dia kan sering nyanyi gitu. Udah, ini dia mau ajak. Jadi sendiri-sendiri sih. Sendiri-sendiri ya. Berarti aslinya ini sendiri Bang J sendiri, Bang Mitri sendiri, si Aldo pun sendiri gitu ya. Dibuat featuring, trio featuring jadinya. Oke. Nah, terus pas lagi udah kebentuk nih 3 orang itu, terus kan ada video klip, ya kan? Nah, itu video klipnya itu lokasinya di mana-mana aja tuh. Selain kan memang lebih dominan di RSUD ya. Iya. RSUD lokasi di mana-mana aja tuh. Untuk RSUD di gedung F ya. Di Gedung F itu berarti gedung pas perawatan. perawatan COVID, tapi itu kan untuk gedungnya juga udah disekat ya. Iya. Itu jadi untuk yang pasien COVID itu, jadi kamar-kamarnya itu disekat sama Akrilik ya, akrilik gitu ya. Itu jadinya untuk kita pengesutan itu dari luar kita. Dan kalau itu juga di dalam, itu kita pakai plastik gitu untuk itu kameranya. kameranya gitu, dan yang masuk juga pakai hazmat pada saat syuting itu sih. Jadi kita juga jaga-jaga juga kan. Jadi lokasinya di gedung F, di IGD di IGD itu waktu pas belum ada tenda IGD berarti ya? sebelum ada tenda. itu juga kita masuk Syutingnya juga itu lagi sebelum puasa. puasa itu Pas syutingnya. puasa itu mulai taman nambah shoot. Yang ada yang pas rame-rame begini. Itu jadi biar apa sih namanya, untung aja pas lagi agak sepi gitu. Iya, jadi Pas jadi pengambilan syuting ataupun pembuatan itu sebelum pas lagi meningkatnya itu ya. COVID Oke. itu. Terus selain dari IGD terus IGD Gedung F. ambulan juga kita syuting ya. di ambulan. Ambulan kita shoot
Terus juga ada yang di mana tuh? Yang di Kembang-kembang tuh, ya, ada background yang kembang-kembang tuh di mana tuh? Background kembang sebenarnya sih di rooftop ini nih. Oh di rooftop. Lantai atas lantai 8. Oh 9 berarti ya? Gila, jadi sebenarnya bukan kembang-kembang, itu lebih ke apa Pohon-pohon. pohon-pohon. Samping Masjid Al Barkah ini kan ada pohon-pohon, ada tinggal. Iya. Jadi memang kelihatannya seakan-akan kayak ada taman gitu. Padahal rooftop. Oh, padahal rooftop tapi view-nya kelihatannya bagus gitu ya? Nah itu yang ngambil shoot itu siapa? Itu ada Arlik. Oh jadi terlibat juga itu dalam pembuatan pembuatan, Iya. pengeditan. Karena kita waktu itu melihat IG-nya dia juga, wah dia bisa ngedit video Iya. gitu. Coba kita ajak mau apa enggak gitu dengan budget yang minim gitu. jadi Ya project thank you lah. Iya. Project thank you kan dibiar seadanya ya. Berarti Mr. J dan Mitri ini hitungannya mengajak teman-teman RSUD juga ya, maksudnya dalam membuat karya gitu kan, biar sama-sama bareng-bareng Yang mempunyai berkarya. jiwa seni maupun yang tidak mempunyai jiwa seni, kita bareng-bareng aja Iya. gitu. Supaya kalau misalkan sukses ya bisa semuanya juga terlibat berarti kan. Terus juga bisa menaikkan nama RSUD juga. RSUD juga jadi lebih dikenal masyarakat umum gitu kan, karena di channelnya itu kan udah banyak yang ini ya, berarti ya udah banyak yang viewernya ya, berarti ya. Sekarang viewernya berapa itu? Terakhir 1.500-an. 1.500 sudah lumayan bagus itu ya. lumayan dikit sih masih. Ya, lumayan bagus. Lumayan bagus Untuk dibanding awal ya. di awal. Dobrakannya pada saat itu mungkin kan lagi aduh capek nih habis ngerawat pasien COVID, ngapain ya? Nonton YouTube deh. Loh, kok ada ini dari RSUD. Jadi itu. Nah, judulnya itu kan Kesatria. Nah, itu filosofinya apa? Kok bisa judulnya Kesatria? Jadi sebenarnya ini banyak juga sih teman-teman di tongkrongan bilang gini, sebenarnya kita lagi berperang tapi bukan sama manusia sekarang. Itu kita melawan wabah ini, jadi bisa orang-orang bisa ngibaratin kayak kita lagi perang dunia loh, tapi cuma bukan sama manusia, tapi manusia melawan virus. Ya. Jadi perang-perang itu ya mungkin yang petugas-petugas medis atau petugas-petugas seluruh rumah sakit yang ada di dunia. Pokoknya menangani COVID-19 ini. COVID-19 ini mereka adalah kesatria. Jadi, Terus juga banyak juga kan dari ucapan-ucapan dari pemerintah semangat untuk satria medis gitu. Awalnya kan dari mereka, jadi kami dapat inspirasi dari sana. Jadi emang terkait masalah kesatria ini karena sebutan untuk para tenaga kesehatan non kesehatan yang menangani COVID COVID-nya kan. pandemi ya. Oke, jadi dimasukkanlah judulnya Kesatria. Satria. Nah, terus terkait dengan liriknya nih Bang, kita sekarang bedah lirik, bukan bedah rumah. Kalau bedah rumah ada channelnya lagi. Dari segi liriknya, penulisan itu siapa yang terinspirasi atau siapa yang pertama kali punya inspirasi menulis lirik itu? Ya, jadi gini, awal nulis lirik itu inspirasinya dari kawan-kawan ini aja, se-RSUD. Dari teman-teman RSUD. Kita merhatiin, kadang kita jalan di IGD, terus pasar, terus ke gedung F, semuanya dari inspirasi dulu gimana nih, kadang curi-curi lirik 2 atau 3 baris dulu kita simpan. Jadi kayak puzzle lain nanti kita susun. Gitu, dari inspirasi semuanya, semua kawan-kawan di RSUD ini adalah inspirasi dari lagu ini. Semua kawan-kawan RSUD Seluruhnya. semua. Nakes juga. Oke. Nah terus ini kan ada 3 orang, apakah 3-tiganya itu menyumbang beberapa lirik atau hanya satu tapi Lirik berdua kita. berdua, Bang J sama Bang Mitri? Ya. Nah, Berdua. terus kan awalnya kita mau ingin opening itu baca puisi. Baca puisi. Cuma waktu itu saya udah coba follow up Pak Dir, ya siap gitu Pak Dir. Kita printin juga tuh untuk kata-kata puisinya. Kemudian waktu itu Pak Dir ada sedikit sibukan gitu. Jadi kita takut mengganggu, jadinya udahlah gitu, kita jadiin aja jadi ketikan doang tuh. Makanya orang-orang juga mungkin kalau nonton dari awal bosan karena apa sih kata-kata ketikan, kepanjangan kepanjangan, kecepatan juga lagi.
tadinya mau pakai puisi. Oh, tadi Ada puisi. Dan Fadir waktu itu sempat bikin puisi beberapa kali kan untuk dengan RSUD itu. Iya, kita bedah di liriknya itu. Lirik puisi dulu mulai dulu ya. Ini pertama, yang dari puisi itu perjuangan adalah suatu keharusan dalam hidup. Karena hidup kita harus berjuang, dan kita kan nggak boleh, apalagi kayak di agama-agama tertentu tuh bunuh diri itu dilarang keras. Iya. Bunuh diri. Kalau hidup kita mungkin nggak terlalu baik gitu dari segi ekonomi, materi, harus berjuang. Makanya pertama, perjuangan adalah suatu keharusan dalam hidup, apalagi sekarang pandemi seperti ini. Iya benar. Dan bait keduanya, namun tempat dan ranahnya adalah suatu pilihan. Banyak juga teman-teman kita yang awal-awal pandemi resign Iya karena betul. takut, Benar. atau mungkin orang tuanya atau suaminya, Ya, keluarganya juga keluarganya yang takut khawatir ya. resign aja. Makanya di bait kedua, namun tempat dan ranahnya ada suatu pilihan. Dan selanjutnya, api semangat yang selalu berkobar dalam jiwamu, jangan biarkan itu redup. Jadi tetap kita semangat terus. Pokoknya ini kita cepetin aja lah ya. Kemudian agar senantiasa memacu langkahmu dalam setiap perjalanan. Wahai engkau para pejuang kemanusiaan, para petugas kesehatan, kau memikul suatu beban. Karena mereka yang datang ke sini pasti menaruh harapan kepada kita Iya semua. benar. Oh, di sini Pasien-pasien dari luar ya, yang udah ngerasain sakit. gitu kan. ya pagi yang dirawat inap. Iya. Kadang kita bisa bedain antara hotel dan rawat inap rumah sakit. Kalau hotel, orang-orang datang dengan senang hati, mereka bulan madu, liburan kan. Iya benar. Sedangkan kalau Madu bulan. Sama ada lagi madu. iya, Madu. Aduh. Saya pengen nyebut tapi nggak jadi. sedangkan kalau kita nginep di rawat inap rumah sakit itu kan semua orangnya pusing. Iya, udah yang ngeluh kesakitan ya, dan menaruh harapan besar dengan gue di sini ya udahlah biar sembuh gitu, biar cepat sehat lagi, biar normal kayak bisa pulang ke rumah lagi gitu. Makanya yang sehat, jaga kesehatan. Yang Sakit yang mudah-mudahan cepat sembuh. sembuh. Selanjutnya di beda itu Topik lagi nih, jika engkau terjatuh maka bangkitlah, teruslah maju dan takkan kenal lelah. Biar semuanya kita semangat terus. Kemudian semua perjuanganmu akan disaksikan penduduk bumi hingga ke langit. Karena banyak juga nggak sedikit udah kita obatin, ada yang sehat pulang justru mencibir. Oh, pelayanannya kurang bagus. iya. Sedangkan yang saya pribadi saksikan teman-teman, mereka udah berjuang total. Si petugas ini. Tugas-tugasnya. Teman-teman kita. Makanya semua perjuanganmu akan disaksikan penduduk bumi hingga ke langit, dan mudah-mudahan nanti semuanya akan kembali lagi untuk amal ibadah kebaikan kita. Iya benar. Segala pengorbananmu akan berbuah manis walau di awal terasa pahit. Karena sekarang kan lagi gini, memang kita di awal terasa pahit dulu. Iya benar. Pahit banget lah. Gitu, walaupun kita bukan saudara dia sehat, kita ikut senang. Iya. Kalau dia sakit kita agak gimana gitu kan. Sedih juga. Dan Sedih. kita mengharapkan mereka tuh sembuh semua. Dan cuma Tuhan yang maha menentukan. Benar. Semoga Tuhan selalu merindui langkahmu. Doa kepada yang maha kuasa akan tembus sampai langit ketujuh. Kalau keringatmu terjatuh, semangatmu takkan runtuh, terbang jauh menuju langit ketujuh. Nah ini refnya ya. Ini tagline dia buat ref. Oh, keren. Iya. Jadi ini kalau keringatmu terjatuh, semua perjuangan kita udah capek, kadang juga kita lembur, Iya. dan kita terjatuh juga segala macam dah. Susah payah lah ya. Susah payah. Kerja keras. Ini. Semangatmu takkan runtuh, kita nggak boleh nyerah. Terbang jauh menuju langit ketujuhnya ini salah satunya adalah niat-niat baik kita dan doa-doa kita. Memang kalau secara bahasa biasa ini apa? Tiba-tiba terbang jauh gitu kan? Iya. Kalau orang-orang awam mah ngapain lu jauh-jauh terbang? Iya, sampai langit ketujuh. Iya, langit ketujuh. Nah, ini juga kosakata ini juga ada inspirasi dari salah satu kisah cerita Nabi. Nabi Muhammad ini ketika beliau naik ke langit naik buruk gitu kan, ke Iya. langit dengan sampai langit ketujuh. Kayak ada ketemu Tuhan di sana. Maksudnya ya, jadi lebih ke harapan, doa dan perjuangan kita tembus sampai langit ketujuh. Agar semua dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Agar semuanya juga bisa kembali seperti biasa lagi dan juga tetap diberikan kesehatan keselamatan lah intinya ya. Nah, terus beda lirik langsung masuk ke lagu nggak?
Ya, lagu. Gak apa-apa kepanjangan ini tadi. Oh ya. Nah, nggak apa-apa. Ntar ada ya. Ya, lagu. Oke, lagu Masuk Mitri. Iya. Kehidupan, perjalanan, pengorbanan, tuntutan dan harapan. Kau sambut tanpa beban untuk apa? Kau sambut tanpa beban untuk selamatkan generasi masa depan. Karena generasi yang paling baik adalah generasi yang masih sehat pola pikirnya, sehat hatinya. Jadi generasi masa depan juga salah satunya anak-anak didik nanti bakal nerusin perjuangan Turun temurun. Jadi selalu ada generasi yang menggantikan, walaupun bikin ada yang gugur, jadi kita harus pengkaderan. Ada generasi. Loh, iya teman-teman kita yang gugur. Makanya ada yang bilang COVID ini bohong, nggak ada. COVID ini itu cuma buatan atau Konspirasi lah, kayak gitu ya. segala macam. Tapi yang meninggal kan bukan orang biasa doang, bahkan ya pejuang-pejuang kesehatan juga banyak yang gugur loh. Dokter-dokter, perawat, bidan. Segala macam. Pokoknya udah menangani COVID sampai dia terpapar, dia sakit sampai dengan dia meninggal. Nah, ini suatu dedikasi untuk perjuangan yang sudah susah payah mereka capai gitu ya. Iya, ini sebenarnya nanti kita ada next song lagi nih, lebih eksplisit kayaknya nanti kita. Oh, next song ada proyekan lanjutan berarti. Nanti kita bahas di akhir-akhir ya. Oke. Masih sini ya. Oke. Jadi ya kita semua udah berjuang keras, kita semuanya yang kita akan serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian masuk ke baitnya Altu ya. Yang gimana? Jika lagu ini kau dengar, bisa sejarah yang terlihat, api pejuang terus berkobar, terpancar di jiwa demi sebuah amanat. Nah, itu jika lagu ini kau dengar, kisah sejarah yang terlihat, karena kan kita visualisasikan di video itu kan. Iya. Dan api pejuang terus berkobar, terpancar di jiwa. Jadi harus ya strong, apalagi pakai asmat itu kayak keluar main tenda itu kan. Kalau nggak kuat mental mungkin drop semua. Iya benar. Apalagi kalau udah ngerasain kayak aduh tiba-tiba nggak enak nih badan nih kan, greges lah bahasanya, greges. Itu pasti kan kayak aduh kayaknya kena nih gitu kan. Nah, tapi mau nggak mau kita tetap melayani masyarakat. Iya betul. karena sebuah amanat, Amanah dan juga kita jaga. sosial juga lah, istilahnya kemanusiaan, ada kan membantu masyarakat. Sesama manusia, kita memanusiakan manusia lah. Ya betul. Terus masuk lagi ke tagline langsung ke ref ya. Walau peringatan jatuh, semangat meletakkan utuh, terbantu mundur, tujuh dan lagi. Terus masuk di bait gue ini. Rap yang inti banget. Jadi pesannya itu lebih banyak di rapnya Bang J ya. Di rap. Nah, jadi kan awal pertama tuh kayak bridge-nya dulu ya. Itu kayak pembukaan. Iya, bridging. Kau bertaruh separuh waktu di dalam hidupmu, ada para kesatria yang begitu tangguh. Gue tekanin lagi yang begitu tangguh gitu. Karena yang begitu tangguhnya disebut bukan ini untuk penekanan gitu. Lo harus kuat, kalian harus tangguh. Karena di dalam jiwa kalian itu ada kesatria loh, harus dibangkitin jiwa itu. Kemudian selanjutnya taat kepada sebuah perintah, tak ada waktu untuk kata menyerah, jalankan tugas yang sangat mulia, terus bergegas demi hari esok yang cerah. Ini maknanya juga lumayan luas sih sebenarnya, tapi kita sederhanain aja, kita minimalisir lah. Jadi semua ini kita bertugas memang di sini mencari nafkah. Iya. Kita taat kepada tugas, taat kepada sebuah tugas yang perintah, terus tugas yang sangat mulia ya kita mengayomi masyarakat, kita membantu masyarakat. Mungkin dari prakarya itu bisa dorong pasien ke tempat rawat inapnya. Iya. Kemudian ada administrasi yang mengurusi semua surat-suratnya, Berkas-berkasnya, dokumen. dokumen, bahkan yang COVID ini 100% ditanggung pemerintah. Iya. Itu kan kami yang ngurus untuk surat-surat. Iya benar. Jadi semuanya berkesinambungan, mau dokter, perawat, mau ngurus langsung juga. Langsung pasiennya ya. Betul. Ada Kesmik yang nanti bawa ke Kemenkes untuk berkasih, semuanya kita nih pejuang. Oke. Saat pada kemudian gimana tadi? Roda kehidupan takkan pernah berhenti selanjutnya. Roda kehidupan tak pernah berhenti, perputaran zaman terus menerus berganti. Namun kau jalani semua dengan hati, tekanin lagi, kau jalani dengan sepenuh hati. Jadi emang roda kehidupan nanti bakal terus berputar. Mungkin zaman dulu ada yang namanya wabah Black Death, terus wabah SARS segala macam. Itu nanti ceritanya mungkin nanti kedepannya ada apa lagi kita nggak tahu. Oh iya, jadi buat cerita anak cucu kita nantinya gitu, biar dia tahu dulu tuh pernah ada kayak gini loh. Dulu ada perjuangan yang memang berat banget untuk kita gitu, tapi kita harus tetap hadapi, tetap semangat, harus tetap melayani.
Ya biar untuk inilah kedepannya gitu ya. Iya. Ini untuk apa ya, pelajaran-pelajaran untuk kedepannya, cara menanganinya kayak apa. Iya. Terus apa ya, roda kehidupan tak pernah berhenti, perputaran zaman terus menerus berganti, namun kau jalani semua dengan hati, kau jalani dengan penuh hati. Diulang 2 kali, kemudian masuk ref lagi. Ref tadi udah dibahas tuh ya, ingat terjatuh, bla bla bla. Masuk lagi, bridge lagi antara hidup dan mati. Nah, di sini ada kisah mendalam di gue sendiri. Karena waktu itu gue punya Pak Ade dari keluarga ibu gue. Itu awal-awal pandemi, akhirnya ada Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan kelas kita, baru dirawat di Alamanda karena kondisinya juga udah mulai menurun. Jadi akhirnya coba gua mau bikin inspirasi ke beliau juga, dari cerita beliau juga gitu. Karena kita semua ini kan bakal meninggal pada waktunya. Kita tinggal nunggu aja sebenarnya. Mungkin sebabnya itu sebab meninggalnya macam-macam. Ada yang jatuh, ada yang sakit, ada yang ya udah tidur aja tiba-tiba nggak ada. Gitu. Semuanya udah capek Tuhan. Mungkin ada beberapa yang masih gimana ya, masih nggak nyangka atau ada juga menyangkal juga. Makanya di sini coba gue mau bikin edukasi selembut mungkin di sini nih, di bridge yang gue mau nge-rap yang kedua ini, antara hidup dan mati, semua kisah ini takkan pernah berhenti sampai di sini. Terus kita berjuang, mungkin nanti orang tua kita duluan atau kita duluan, yang penting orang yang masih hidup sekarang terus berjuang, jangan berhenti sampai di sini gitu. Ya, kita doain aja yang mereka udah berjuang, biarin kita dengan semuanya dikasih yang terbaik lah. Amin. Terus gue ngeblank. Itu ini banget tuh. Dalam banget lah ya. Dalam banget. Pada saat bridge kedua itu udah yang dalam banget, yang karena memang inspirasinya juga dari adenya Real. Hidup dan mati, semua kisah ini takkan pernah berhenti sampai di sini. Oh ya, setiap perjalanan, segenap perjuangan pasti mengorbankan putra putri terbaiknya. Sebenarnya itu ada kata namun, tapi kalau gue taruh di situ lost tempo. Tapi artinya jadi lain. Setiap perjalanan, segenap perjuangan pasti mengorbankan putra putri terbaiknya. Namun pemimpin yang besar selalu percaya pada generasi selanjutnya untuk meneruskan tongkat estafet perjuangan di zaman yang akan datang. Itu ada beberapa quotes dari film Sultan Agung Mataram. Waktu itu yang main Aryo Bayu, Meriam Belina, terus siapa lagi? Banyak. Kita ada quotes bagus di sana film itu. Oh ya, regenerasi, dan kita ya gitu, kita mengambil tongkat estafet dari mereka para pejuang yang dulu, kita terusin sekarang. Nanti tongkat estafet kita juga kita akan kasih lagi ke generasi selanjutnya. Kita nggak selamanya di sini. Iya. Kemudian sejarah terukir dengan penuh drama. Ada konspirasi, ada yang pro, ada yang kontra. Benar. Ini sejarah terukir dengan penuh drama. Dari situ langsung gue pengen nyatuin mereka lagi. Mari kita raih kemenangan bersama untuk mengharumkan bangsa, negara, dan agama. Jadi yang apa sih diribut-ributin? Sebenarnya intinya kan kita sama-sama ke situ gitu. Kita mau membangun bangsa, kita mau menegakkan syariat-syariat kepercayaan kita masing-masing. Mau sehat intinya. Iya, gitu sehat intinya. Sama kok. Yang penting caranya aja yang beda. Ya, tujuannya sama, cuma cara-caranya beda. Iya, mari kita raih kemenangan bersama, harumkan bangsa, negara, dan agama. Langsung masuk di Mitri. Saat semua terlelap, dari pas semua terlelap itu, saat semua terlelap Kau tetap terus terjaga. ya. Itu gue ngeliat dari DJ sih yang nulisin juga, cuman emang ada kata-kata yang dimasukin itu. Jadi pasien-pasien yang apalagi kita yang shift malam ya gitu ya. Shift malam itu kan kita yang di rumah enak tidur ya. Cuman kita ngelihat ke sini pas apalagi pas pandemi itu keluarga juga kan kalau untuk isolasi COVID kan tidak boleh ada yang menemani. Iya, gitu ya. betul. Jadi perawat-perawat itu harus ngejagain itu malam, jadi tidurnya ada waktu tidur gantian dan paling cuma setengah jam atau gitu kan ya. Tuh paling ya gitu kasihannya Buat memastikan kondisi pasien gitu. agar dia tetap terjaga dan juga tetap dalam kondisi yang stabil gitu ya. Jadi dia tuh kita tetap terjaga gitu, untuk menjaga mereka. Karena kan satu shift itu bisa 4 orang. Jadi ganti-gantian tidur duluan, satu orang tidur setengah jam rolling gitu ya. Karena kalau shift malam kan agak berat. Tuh terus itu. Saat semua terlelap, terus terjaga. Kau sinari sisi gelap,
segenap harap terpancar dalam doa. Itu teknik penulisan lirik A B A B A B A B. Oke. Kita A A B B A. Jadi kita ngeliat tuh yang shift malam, kita yang shift pagi kan enak tidur malam Iya gitu. Kalau yang shift malam kan dia dari jam 9 sampai pagi gitu kan, wah berat banget itu ya. Sampai jam 9 pagi lagi gitu. Kebalikannya orang normal gitu ya. Kalau di PT kan emang shift malam kan ketemunya mesin. Kalau ini ketemunya orang yang udah lagi sakit, nyawa orang. Iya, benar. kita jaga sesuai aneh. Gelap segenap harap terpancar dalam doa. Nah, setiap kita briefing pagi itu kita pasti berdoa. Briefing nih evaluasi yang kemarin itu seperti apa, pas shift malam operan sama shift paginya. Semalam gini ada pasien atas nama ini, kondisinya ini, kemudian udah antar diobservasi rame-rame sama kepala ruangan juga. Kemudian kita doa sama-sama, kita doain pasien, kita doain keluarga kita juga. Setiap pagi tuh pasti kita selalu ada itu. Selalu ada dan selalu kita doain pasien-pasiennya. Untuk kesembuhan. Kemudian masuk bait altu ya, bangunlah para singa kesatria, tunjukkan kepada dunia, berdiri tegak takkan gentar, terbang tinggi bagai pahlawan super. Bangunlah para singa kesatria itu mungkin banyak juga kadang teman-teman kayak down, apalagi pas kita lagi di Bunga Karang awal-awal pandemi, petugas rawat inap COVID itu Kita di Pada drop ya, pada drop. ikut isolasi juga. Isolasi. Ada satu hotel di belakang RSUD Bunga Karang, kita nginep di sana. Dan ya gitu kita kangen, apalagi ada yang baru nikah, ada yang baru Harus terpisah punya anak dari bayi. keluarga dan Iya, juga betul. Kurang lebih sanak saudara ya. hampir berapa ada di sekitar 2 bulan. hampir 2 bulan Hampir 2 bulan itu. kita terpisah dengan keluarga, tak bisa video call lagi. Makanya di situ pas baitnya Alto itu kita kuatin lagi, bangunlah para singa kesatria, tunjukkan kepada dunia, berdiri tegak takkan gentar, terbang tinggi bagi pahlawan super. Artinya kita harus tetap berjuang keras. Kemudian ya udah balik lagi ke rest dan selesai. Jadi hitungannya ada 2 breed yang untuk rep, kemudian juga ada 3 first ya, yang darinya Bang J, terus Bang Nutri sama si Altu. Itu kan beda-beda ya kan. Beda. Terus kembali lagi ke rap. Jadi intinya sih dalam lirik ini memang tersirat untuk teman-teman semua yang berjuang menangani pandemi ini, pandemi COVID ini, dan juga terinspirasi dari memang ada yang pengalaman pribadi dan juga pengalaman dari teman-teman kita yang di sini menangani COVID ini ya. Jadi sekiranya itu membuat semangat juga buat teman-teman agar nggak putus semangat dan terus tetap semangat melayani masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat yang di sini yang istilahnya sedang sakit bisa cepat sembuh dan selalu selalu menjaga kondisi kesehatannya di luar, dan teman-teman di RSUD ini pun semua dalam kondisi yang sehat juga kesehatannya. Jadi proyekan lagu ini emang sengaja dibuat untuk memotivasi semuanya dan menyemangati ya. Dan itu kita rela-relain di padatnya jam kerja kita. Iya, Gimana caranya? Misalkan hari ini 2 baris dulu. Iya benar-benar. Besok 2 baris lagi. Record kita pulang kerja baru kita nge-record. Pulang kerja kita waktu itu pasien emang lagi menurun. Pas mau udah puasa, bulan puasa itu kita ngetek malah lagi turun. Jadi kita pulang normal jam 4, setengah 5-an lah sore kita baru pulang. Kemudian kita ngetek sampai jam 11 malam baru pulang ke rumah. Itu kita rela-relain demi project ini ya. proyek ini. Ya memang memotivasi dan juga berkarya jadinya ya. Jadi berkaryanya pun juga mengajak atau melibatkan teman-teman yang lain juga yang memang memiliki hobi ataupun seni yang sama. Betul. Ataupun yang tidak mempunyai seni juga berkesempatan untuk membuat karya, karena kan tidak ada salahnya orang tuh membuat karya, karena kan karya pasti akan dilihat oleh orang lain dan juga mungkin generasi-generasi selanjutnya bahwasanya kita memiliki sebuah karya. Nah oke, terkait dengan obrolan ini cukup menarik ya, karena jarang juga maksudnya teman-teman yang bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya gitu kan. Mudah-mudahan terinspirasi. Iya, mudah-mudahan ini Nggak tahu bisa terinspirasi atau enggak sih itu. ya mudah-mudahan lah terinspirasi dengan cerita ini dan membuat teman-teman yang lain juga nggak takut untuk berkarya, nggak malu gitu, dan juga intinya bisa saling memotivasi dan menyemangati yang lain. Yang penting asal dengan dasar niat kebaikan. Benar, bukan
bukan apa ya, bukan karena gue pengen terkenal atau gue pengen viral tuh. Viral malu lari-lari aja. Lari aja panjang itu. Kita masuk TikTok orang. Enggak gini intinya. Sebenarnya kita punya karya dan kita blow up sampai kita buat video klip, ya pasti kita nggak munafik, pasti ada angan-angan untuk kita terkenal gitu. Iya. Tapi itu bukan poin utama buat kita. Itu ya kalau terkenal kita pengen juga, tapi nanti itu buat nilai plus aja lah. Kalau terkenal Bonusnya lah ya. kalau nggak ya udah gitu. Yang penting itu memberkarya aja dulu. Yang penting berkarya, dan juga intinya yaitu pesannya itu untuk memang didedikasikan untuk teman-teman yang berjuang melawan COVID ini. Nah, betul. Nah itu juga gini nih, soalnya kadang ada orang kayak gini bang, gue nggak mau terkenal, tapi dia bikin rutin, Iya. ya kan? Bikin rutin di YouTube-nya gitu, bikin video banyak, lagunya banyak, tapi dia bilang gue gak mau terkenal. Mendingan lu bikin, lu jangan upload di YouTube, lo di ini aja, apa grup WA keluarga lu aja. WAG ya, WAG. Wag. Di WA lu aja. Gitu sih. Pasti ada terbesit niatan untuk terkenal, pasti ada, tapi bukan poin utama itu. Intinya ya itulah ya, untuk motivasi. Dan Nah. anggap aja hiburan, karena sekarang kita Hiburan. nggak bisa ke pantai, nggak bisa ke gunung. Itulah hiburannya, tonton aja nih. Kesatria di channelnya RSUD adanya lagu ini. Oh, dikit. Selanjutnya ada challenge nih bang. Ini challenge-nya ini ada nggak top 3 atau 3 instalasi unit ataupun ruangan yang ada di RSUD yang menurut Bang J atau Bang Tri itu masuk dalam top 3-nya di RSUD dalam segi pelayanan, ataupun ya dia heboh atau dia famous, terserah gitu. Ada nggak top 3? Karena kita di Alamanda pasti pertama itu. Pertama Alamanda. Nah, karena apalagi pusat COVID ibarat kata dia Dari pertama itu kita Oke. juga di Alamanda itu udah pegang COVID itu dari awal pandemi pertama sampai awal sekarang. dibuka gedung. Awal dibuka langsung itu ya. Iya. Oh, Sebenarnya udah 2 tahun berarti ya. Iya. Terus yang kedua, yang posisi kedua IGD sih. IGD dan Alamanda itu antara 1 dan 2. Jadi kan kita di Alamanda Alamanda pertama. Iya, kedua. IGD kedua, yang ketiganya apa nih? Itu sih udah Nah, kebidanan ya. Kebidanan. Berarti di Dahlia Connect gitu. Ya, karena itu masuk filosofi juga sih, karena kan satu di Alamanda itu kan untuk karena sekarang lagi wabah, dia memang top 3 dan paling atas. Pertama itu Alamanda, kedua IGD karena IGD juga banyak banget drama pasti di sana. Iya betul. Apalagi pas waktu ada tenda ya, kalau ada tenda IGD nomor 1 lah. Kan sekarang tenda udah dibongkar, Alamanda lagi nomor 1. Alamanda lagi. Oh, kayak MTV gitu dia chartnya naik turun ya. Cepet itu Iya. Saingan berat tuh dia. Kemudian yang ketiga kenapa Dahlia atau Kebidanan Laponex segala macam. Karena nanti regenerasi itu di sana. berhasil di sana Iya. dan bisa meneruskan dulu. Oke, cukup ya. Banyak banget informasi yang kita dapat di obrolan kali ini. Sangat menginspirasi juga, apalagi untuk teman-teman yang lain yang mendengarkan. Ya, memang sedikit panjang dari sebelum-sebelumnya, tapi ini merupakan suatu karya yang boleh ditiru buat teman-teman semua dan dijadikan suatu pelajaran tentunya dari lagu ini, karena memang memiliki arti pesan yang banyak dan mendalam tentunya. Jadi terima kasih untuk Mr. J dan juga Mitri udah mampir ke podcast Diobrolin Aja. Semoga PKRS makin jaya. Nah iya, PKRS tentunya, channel PKRS ini semoga bisa terus mengedukasi teman-teman yang lain dan juga menginspirasi tentunya. Koleksi dari pelosok negeri sampai Bener, Sabang sampai Merauke harus tahu ini PKRS RSUD CAM. Nanti saya tenang, saya infoin ke ya itulah follower saya. Aduh, kalau diinfoin ke Makwasa ntar takutnya nggak ada yang tahu ntar. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga. Like, comment, and subscribe channel PKRS tentunya. Stay with me and bye-bye. Bye, ciao. Pesan-pesan dari abang-abang nih, Mr. J dan juga Mitri, untuk keadaan sekarang yang masih pandemi
pandemi itu, atau pada saat kemarin sedang meningkatnya gimana? Kalau dari gua tuh jaga kesehatan semuanya. Sekarang tuh untuk berjemur gitu, Iya. biasakan sekarang hidup sehat lah gitu, Hidup terus sehat. makan makanan yang bergizi, jangan lupa doping vitaminnya gitu ya. Vitamin. Yang walaupun yang enggak ada ini kan kita ada vitamin tambahan dari matahari ya. Iya, Nah, vitamin D dari matahari. Nah, jaga itu, terus ya intinya semuanya biar yang sakit biar cepat sembuh dan kembali lagi ke keluarganya, dan jangan lupa protokolnya di rumah. Oke, kalau itu cukup dari Ya, coba. Mitri. Kalau dari Bang J? Ya, kalau dari saya ya pasti nggak jauh beda sama juga harus protokol kesehatannya juga harus tetap dijalankan, karena bukan buat melindungi kita pribadi tapi melindungi orang-orang tersayang di sekitar kita. Iya. Kemudian ya itu vitamin, makan buah-buahan, makanan yang bergizi. Mungkin yang ya nggak tahu ya, banyak yang suka makan makanan cepat saji itu ya. Iya. Ya boleh, cuman jangan terlalu diseringin untuk sekarang ini. Bisa jadi makanan sehat, sayuran, buah-buahan. Kemudian pandemi ini banyak yang banyak mengajarkan kita hal-hal kedewasaan. Iya, Karena betul. kita harus lebih dewasa lagi. Mungkin kemarin kita mau semaunya, mau pulang jam berapa, kemudian main kemana, makan apapun, konsumsi segala macam. Untuk sekarang kita nggak bisa. Kita diajarin sabar juga di sini. Apalagi banyak juga teman-teman kita yang ditinggalin sama keluarganya kan. Iya, betul. Salah satunya juga Pak Rai itu dokter. Ya, terima kasih. Dan salah satu proses kehidupan memang seperti, karena semuanya bakal kembali. Iya. Kita dari tiada kembali ke tiada lagi nanti. Itu karena pandemi ini banyak deh, jadi lebih singkatnya tuh mendewasakan kita yang sekarang masih ada. Kemudian coba sabar sedikit, lebih sabar lagi. Mungkin kemarin bersabar nih, lebih sabar lagi, tapi tetap berusaha, jangan nggak berusaha, harus cari ide. Mungkin kemarin kita bisa dagang gelar pinggir jalan, atau mungkin kita buka toko, sekarang agak dibatasi kan. Iya, betul. Mungkin kita bisa buka online, atau mungkin kita bisa bisa promo di Facebook, Instagram. Twitter untuk makanan, untuk baju, merek segala macam. Kita putar otak lagi. Inovasi dan kreatif itu. Kreatif harus, karena itu yang penting. Singkatnya, pandemi ini mendewasakan kita. Saling membantu Dan saling membantu dengan warga sekitar. yang terdampak ya. Karena gini, soalnya banyak juga masih beberapa daerah yang tetangganya ada yang kena COVID malah dijauhi. Nah, itu masih banyak. Untungnya ada beberapa daerah, khususnya kayak di daerah saya, RT RW-nya itu peka dan tahu nih, misalkan satu RT ada 5 rumah yang positif. Satu rumah ada 5 orang atau 7 orang atau 10 orang satu rumah. Kadang ya warga se-RT atau se-RW kolektif. Hari ini kita ini ya gitu. Misalkan seikhlasnya, tapi minimal 10.000 atau 20.000 lah satu orang atau satu rumah menyumbang ke RT RW. Nanti mereka yang beliin sembako, setengahnya atas duit. Satu, mereka nggak bisa kemana-mana, mereka mau jual apapun mungkin nggak ada yang mau beli karena posisi lagi soman kan. Iya. Mau nggak mau kita harus saling memberi. Di sini kita diajarin juga tuh gimana caranya teknik merasa. Iya. Lebih aware ya terhadap sama lingkungan sekitar. Ya, Oke, mungkin itu pesan-kesan yang diberikan oleh Bang J dan juga Bang Mitri terkait dengan pandemi COVID ini ya. Semoga semuanya bisa cepat berakhir dan pulih, sehat semua, dan tetap jaga protokol kesehatan.